MTQ. Peserta yang ikut nyetorkan bayar uang pendaftaran. Uangnya digunakan untuk hadiah, terpenuhi 3 syarat judi. Pertama, nyerahkan harta. Yang kedua, ada permainan yang diperlombakan, musabaqah. Yang ketiga, juara 1, 2, 3, 1 dapat uang sekian berangkat umroh, 2 sekian berangkat umroh, juara 3 dapat sekian berangkat umroh, termasuk kategori judi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'amillah. Wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Salatan wa salamatan ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, alim ulama, ceri pandai, tokoh masyarakat, pengurus masjid al-muslimin, yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak dipanggil nama. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kehadirat Allah dengan lafaz alhamdulillah rabbil alamin. Subuh ini kembali kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali dihidupkan oleh Allah, ini artinya Allah memberikan kesempatan kepada kita agar senantiasa ayyukum ahsanu amala, senantiasa melakukan amal-amal soleh, melakukan investasi amal. Karena memang tidak ada yang harus kita lakukan hidup di dunia ini kecuali memperbanyak amal soleh, melakukan investasi amal, melakukan tabungan pahala sebanyak-banyaknya. Jangan merasa meski kita sudah menunaikan ibadah haji sekalipun dari 5 perkara rukun Islam, kita sudah merasa aman kalau bekal kita sudah cukup. Bayangkan Bapak Ibu yang berbahagia, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar al-Azdi, dikenal sebagai Abu Hurairah ini karena beliau ini suka memelihara kucing. Jadi Abu Hurairah bapak kucing kecil. Kalau bapak ada yang hobi melihara kucing, itu namanya Abu Hurairah. Mak-mak hobi melihara kucing, Ummu Hurairah, mak kucing. Ya. Nah, Abu Hurairah ini Masya Allah salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Lebih dari 5.000 hadis yang diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ketahuilah Bapak Ibu, menjelang ajalnya menangis terisak-isak. Menjelang ajalnya itu menangis ketika orang datang menjenguknya, menziarahi Abu Hurairah. Abu Hurairah menangis. Ditanya, apa gerangan buat engkau menangis? Takutkah engkau menghadapi kematian? Tidak. Abu Hurairah jawab, yang namanya hidup pasti mati. Kematian itu qadha. Takutkah engkau berpisah dengan keluarga dan anakmu? Tidak. Ya. Berpisah dengan harta benda juga tidak. Entah apa yang membuat engkau menangis terisak-isak. Aku yakin dunia ini akan kutinggalkan dan aku akan melakukan perjalanan yang panjang. Sementara aku sangat khawatir kalau bekalku tidak cukup menempuh perjalanan yang panjang. Ini Abu Hurairah Bapak Ibu, sahabat Nabi. Mereka mendapat predikat radhiyallahu anhum wa radu'an. Banyak meriwayatkan hadis, lebih dari 5.000 hadis.
Ya 5.473 hadis kalau enggak lebih kurang demikian. Diuraikan oleh Abu Hurairah, lebih dari 5.000 hadis. Tapi menjelang ajal khawatir kalau amalnya sedikit. Nah, gimana dengan kita hari ini? Hidup tidak pernah bersama Rasul, tidak pernah dididik Rasul, tak mendapatkan predikat radhiyallahu. Hadis pun kadang hadis palsu. Kadang ngomong dusta yang banyak, frank kalau bahasa sekarang. Merasa amalnya udah cukup. Majelis tak mau dihadiri, ada mengajak kebaikan tak mau diterima. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Kalau ada sebesar zarah itu rasa sombong dalam hati, tak akan masuk surga. Apa makna sombong? Sombong itu bukan memakai, suka pakai pakaian yang mahal. Pakaian ndak isbal misalkan ya, menyeret lantai, irkhaq misalkan. Ndak. Apa makna sombong? Batarul haq wa ghamtun nas. Dua cirinya. Batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq menolak kebaikan. Ada yang mengajak kebaikan, menyeru kepada ketaatan, dia tolak. Apalagi yang menyampaikan ini lebih muda, ya. Batarul haq ini masuk ciri orang sombong. Wa ghamtun nas, merendahkan, meremehkan orang lain. Alah, kalau tidak ada aku tidak akan jalan itu nanti. Percayalah, taruhan kupingku nih. Ini wa ghamtun nas. Jangan pura-pura sok-sok aja lagi. Kalau nak turun tangan ku nanti tak akan selesai itu. Itu wa ghamtun nas. Hati-hati. La yadkhulul jannah. Maka dari itu Bapak Ibu, perbanyaklah melakukan amal soleh. Termasuk duduknya kita sekarang ini bagian dari amal soleh. Kalau baca kitab Tanqiul Qaul itu, Masya Allah, 3 fadilah yang kita bisa peroleh malam subuh ini, pulang ini. Tidak hanya itu, apalagi kalau subuh ini luar biasa banyak. Tadi saat datang ke masjid ini kita sholat sunat saja 2 rakaat. Itu sholat sunat fajar itu 2 rakaat. Kalau menurut Syekh Utsaimin dibacakan surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Al-Kafirun rakaat pertama, Al-Ikhlas rakaat kedua, maka itu akan melepaskan kita dari siksaan kubur. 2 rakaat khairul laka minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Duduk iktikaf menunggu suruh, dapat 3 fadilah dalam kitab Tanqiul Qaul yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Ya, lebih baik dari merdekakan 1000 budak, lebih baik dari berimpak 1000 ekor kuda. Kalau tadi Pak Ahmad menginformasikan, mengajak, ya, mengkhabarkan kalau ada yang mau berkurban, mulai menabung, silakan. Tapi hadir di majelis seperti ini kata Rasul, khairul laka, lebih baik daripada min alfi farsin tasaddaq biha fi sabilillah. Lebih baik daripada punya 1000 ekor kuda diinfakkan untuk jihad fi sabilillah. Dengan begitu, karena hadir subuh aku tak mau lagi ikut kurban. Kenapa? Tiap subuh saya ikut kajian di masjid nih. 1000 ekor kuda tiap subuh saya impakkan. Untuk apa lagi saya ikut berkorban? Itu motivasi. Ya. Apalagi yang ketiganya, khairul laka min ibadati alfi sanah. Lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Ini fadilah ketiga, Pak. Duduk sekarang. Insyaallah. Tambah lagi masuk suruk nanti. Masuk suruk salat sunat Isra 2 rakaat. Nah, itu seperti mendapatkan pahala haji dan umroh secara taman sempurna. Kalau mau diamalkan, pahala tiap subuh dapat fadilah pahala haji umroh sempurna. Ada plusnya lagi, nasgoros, nasi goreng Bu Ros. Itu yang paling menarik juga, Bu, Pak, di antara yang ada nih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma ngiklan kan ya. Nggak ada pesan dari Pak Ahmad tadi ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di subuh yang bahagia ini kita kembali melanjutkan kajian kita. Rabu malam kemarin itu ada agenda
takziah, jadi tidak bisa kajian. Saya tidak tahu karena itu saya diminta oleh Pak pengurus untuk mengisi subuh ini. Tapi yang jelas saya diberi kesempatan mengisi subuh ini. Ya Allah memberikan kesempatan itu bisa hadir di subuh yang berbahagia. Maka dari itu kita lanjutkan bahasan kita supaya jangan tertunda lama, nanti tidak nyambung. Nunggu bulan Oktober nanti lama lagi. Kita hidup dan tidak kita nih. Maka harus dituntaskan bahasan terakhir tentang perkara akad dalam Islam. Ibu bapak yang berbahagia. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kalau mengukur bisnis atau muamalah itu syar'i atau tidak, itu diukur dari akad, nggak diukur dari yang lain. Ya, akadnya halal maka syar'i. Akadnya masalah nggak syar'i. Sederhana. Kalau mengukur syar'inya bukan dilihat dari orang, mengukur syar'i tidak syar'i bukan ditengok dari label, tapi diukur pertama sekali dari akad atau transaksi. Kalau akadnya syar'i, syar'i dia. Nah, ini sesuai dengan makna akad secara istilah. Menurut para ulama, huwa irtibat ijabi qabulin ala wajhi masyru', terikat ikatan antara ijab dan qabul. Ijab, qabul. Ijab ungkapan awal, qabul ungkapan berikutnya. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau ijab qabul tidak ada, maka itu tidak disebut akad. Ini hati-hati, koreksi bagi kita yang punya PT. PT itu tidak secara akad, tidak syar'i. Kenapa? Tidak ada ijab qabul. Yang ada cuma ijab, tidak ada qabul. Kenapa ijab? Nah, ijab itu kan kumpulan orang-orang yang memiliki modal. Kalau PT itu kan akadnya itu akad syirkah, kerjasama, Pak. Ya. Jadi kalau ngumpul ini semua kita, Bapak Ibu jemaah hari subuh ini bersepakat mau mendirikan PT, yang sepakat bubuhkan tanda tangan, sertai modal. Nah, yang sepakat apa? Tanda tangan, kasih modal, store modal. Lengkaplah sudah nama, nama, jumlah modal, tanda tangan, lengkapi secara administrasi. Nah, yang berkumpul ini siapa? Orang-orang yang pemilik modal, sahibul mal atau syarikul mal. Tidak ada, itu hanya berkumpul mereka yang melakukan ijab. Tidak ada qabul. Tidak ada yang menyerahkan, siapa yang menerima, yang akan melakukan. Tapi ada direktur, ustadz, manajer, pimpinan, segala macam. Ini orang yang terjadi ikatannya dengan perusahaan bukan karena syirkah, tapi karena ijaroh. Syirkah itu tidak bergaji, Pak. Syirkah itu tidak bergaji. Nanti insya Allah ada waktu kesempatan kita bahas khusus. Syirkah tidak ada bergaji. Orang yang bersyirkah tidak ada gaji, tapi dia dapat bagi hasil dari syirkah usaha yang dia jalankan. Coba tanya, direktur ada gaji enggak? Ada. Manajer ada gaji enggak? Ada. Kenapa ada gaji? Karena antara dirinya dengan perusahaan terjadi akad namanya ijaroh. Aqdun ala manfaatin bi'audin. Akad atas manfaat, dengannya terdapat kompensasi. Jadi direktur digaji, manajer digaji, karyawan digaji, bukan akadnya syirkah. Maka direktur bukan sebagai pengelola. Dalam syirkah mesti ada pemodal, ada pengelola, ada usaha, ada bagi hasil. Di PT tidak ada terjadi ada pengelola. Maka tidak terjadi yang namanya qabul, hanya ada ijab. Maka kalau Bapak Ibu punya PT, perbaiki. Karena kalau tak diperbaiki akadnya, maka nanti berdampak terhadap hal-hal yang turunan berikutnya. Apakah karyawan di sana? Bolehkah direktur mengangkat karyawan? Nah, ini masalah lagi. Direktur siapa yang mengangkat? Yang angkatnya siapa? Ya, dalam RUPS kan, rapat umum pemegang saham. Pemilik saham yang terbesar mengangkat. Nah, itu masalah lagi itu.
Nah, sementara RUPS yang pemilik saham, dia bukan pengelola, maka direktur diangkat lagi-lagi tidak sah. Kenapa? Persoalannya tidak ada ijab dan qabul. Nah, makanya harus diperbaiki. Apa yang diperbaiki? Tidak usah macam-macam, akadnya diperbaiki. Tak mesti namanya yang diperbaiki, nama biar aja itu akadnya. Tapi kalau akadnya diperbaiki, Ustaz, berubah administrasi. Nah, ini perlu didudukkan aja. Administrasinya biarlah kayak gitu. Ya, tapi secara teknis pelaksanaan jelas siapa pemodal, jelas siapa pengelola modal, jelas usahanya, jelas bagi hasilnya. Begitu seterusnya. Nah, kenapa? Irtibat ijab biqabulin. Nah, ala wajhi masyru'. Yang ijab qabul itu harus masyru'. Masyru' itu apa? Sesuai dengan ketentuan syariat. Ukuran masyru' dalam akad itu ada dua kemarin. Pertama diukur dari rukun, yang kedua diukur dari sisi syarat. Kalau rukun syarat terpenuhi maka masyru'. Kalau masyru' yazharu atharuhu fi mahallihi, maka akan berdampak terhadap objek yang diakadkan. Kalau dia tidak masyru', maka objek yang diakadkan tidak halal. Maka dengan demikian bisa kita simpulkan, Pak, kalau akadnya itu syar'i, objek yang diakadkan halal. Kalau akadnya tidak syar'i, objek yang diakadkan tidak halal. Kalau bingung contohnya gini, kalau akad jual belinya, ini tutup ya, akad jual belinya itu syar'i, maka ini halal Bapak Ibu konsumsi. Tapi akad jual belinya tidak syar'i, maka ini tidak halal dimiliki. Itu secara umum akad. Kalau halal akadnya, syar'i sah akadnya, maka halal lah yang diakadkan. Tapi kalau tidak syar'i, tidak sah, maka tidak halal. Nah, ukuran sah tidak sahnya di mana? Dua hal tadi, rukun, syarat. Rukun pertama mesti terpenuhi, ada sighat. Sighat itu ijab dan qabul. Ijab ungkapan awal, qabul ungkapan berikutnya. Aku jual, aku beli. Aku jual itu ijab. Aku beli ungkapan berikutnya, maka aku beli itu disebut qabul. Atau sebaliknya, aku beli ya jual. Aku beli ya, itu ijab, ungkapan berikutnya ya jual, itu jadi qabul. Intinya ungkapan pertama yang muncul terkait dengan akad itu disebut ijab. Ungkapan berikutnya disebut dengan qabul. Nah, ini rukun pertama, yakni sighat. Apa itu sighat? Kullu ma yadullu 'ala ridha. Setiap apa saja yang menunjukkan kerelaan itu disebut sebagai sighat. Makanya kalau Bapak Ibu hari ini belanja, bertransaksi, melakukan akad muamalah di tempat-tempat pusat perbelanjaan modern, itu tidak akan ketemu aku beli ya jual. Besok pagi pergilah ke swalayan tuh, bawa satu keranjang, pilih barang, pergi ke kasir, beli ya dek. Bingung dia, ya kan? Nggak ketemu kayak gitu. Tapi apakah sudah terjadi sighat ijab? Terjadi, karena ada yadullu ala ridho yang menunjukkan keredoan, kerelaan dari transaksi jual beli. Apa itu? Ketika ibu pergi misalkan beli produk di satu swalayan, situ dipilih ada macam-macam jenisnya, harganya sudah tertera, diambil salah satu jenis produk, harganya sudah jelas, dipilih salah satu, pergi ke kasir, dibayar, terjadi serah terima, maka itu disebut yadullu ala ridho. Tapi sighatnya tak berbentuk lisan, tak berbentuk ucapan, tapi berbentuk af'al atau perbuatan. Itu nama sighat perbuatan. Masih ada sighat. Makanya kalau kita kilas kembali balik terkait dengan PT tadi, tidak ada sighat. Kalaupun ada sighat cuma ada ijab, tak ada qabul. Ngumpul orang yang punya modal saja. Siapa pengelola di antaranya? Tidak ada. Dari orang yang mengumpulkan modal terjadi siapa yang punya saham terbesar,
Nah, saham terbesar nanti yang buat keputusan dalam RUPS menunjuk dewan direksi dan seterusnya. Direktur yang akan mengangkat karyawan dan begitu seterusnya. Tidak ada qabul, yang ada cuma ijab. Kalau isi ghot tidak ada, ijab qabul tidak ada, ini rukun tak terpenuhi. Yang kedua mesti aqidain, dua pihak yang berakal. Tidak boleh sendiri, mesti dua. Jual beli, ada penjual, ada pembeli, baik mustari. Akad ijarah ada dua. Apa itu? Ajir mustajir. Kalau dia dalam konteks upah mengupah, ada ajir pekerja, ada mustajir, pihak yang memanfaatkan tenaga pekerja atau majikan lah istilahnya. Sewa menyewa ada juga, ajir mustajir. Upah mengupah, ajir mustajir. Hutang piutang, kreditur debitur. Syirkah mudharabah, sahibul mal mudharib. Sahibul mal pemilik modal atau yang punya modal. Nah, mudharib yang mengelola modal. Dalam akad mesti terjadi dua pihak. Maka ini menjadi rukun. Kalau sendiri saja tidak ada dua pihak yang berakad, ini tak terpenuhi rukun. Yang ketiga dalam rukun itu mesti ma'qud alai, ada objek yang diakadkan. Maka menjual sesuatu yang tak ada objeknya tidak syar'i, tidak halal. Jual handphone, handphonenya tidak ada. Jual ikan, ikannya masih dalam air. Jual beli buah, buahnya masih putihnya. Ini lagi panen durian ini. Ya, sekarang lagi panen durian. Nah, diboronglah satu pohon durian itu. Tapi durian yang diborong itu bukan durian yang udah masak, tapi masih putihnya. Di kebun tuh tak ada satupun durian tuh yang masak. Jadi sampel tak ada. Tapi udah diboking itu satu pohon ini punya sebulan. Satu pohon punya sebulan, satu pohon punya sebulanah. Maka akad jual beli seperti ini tidak sah. Kenapa? Tidak ada ma'qud alaih. Makanya Rasul mengatakan la tastaris sama fil ma'. Jangan kau jual ikan dalam air, fa innahu gharar. Karena sungguh menjual ikan dalam air itu hukumnya gharar. Tidak sah. Kenapa? Rukun ketiga tak terpenuhi, yakni ma'qud alaih. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, meski rukun terpenuhi, perlu dilihat syarat kedua, tolak ukur kedua yang mengukur akad itu masru' atau tidak. Yakni syarat-syaratnya. Syaratnya mesti terpenuhi. Kalau syarat tidak terpenuhi tidak masru'. Menurut PSAK syariah itu ada 12 syarat, Pak. Pertama, harus saling antara dimingkum, suka sama suka. Nah, makanya ukuran akad dalam Islam, muamalah itu tidak diukur hati. Terpaksa dia menjual itu. Tapi dia datang ke konter, nah berapa nih? 1.500.000 sudah saya jual. Tapi dia sebenarnya hatinya berat menjual. Sahkah jual belinya? Sah. Karena terjadi keriduan. Dia datang sendiri, tak dipaksa. Dan ini terpenuhi syarat. Syarat pertama antara dimingkum, suka sama suka. Ketika dia jual satu produk, misalkan handphone nih, datang ke counter tempat jual beli, ya. Nah, berapa harga? 500. Dia setuju dengan harga 500. Si pembeli, pihak counter pun mau membeli, menghargai 500. Terjadi kesepakatan antara kedua pihak, maka itu terjadi keredoan. Akad jadi sah meski hati berat melepaskan barang. Itu enak. Muamalah itu tidak dinilai hati, tapi dinilai perbuatan. Ibu tak punya uang, anak mau bayar SPP, tak ada pilihan lain, minjam ke tetangga tak ada yang bisa bantu, sama teman tak ada yang bisa bantu. Cuma ada satu-satunya harapan, cincin perkawinan, mahar dari si bapak. Nikah udah 35 tahun, 35 tahun kenangan bersejarah ini, tapi tidak ada pilihan lain, harus dijual. Kalau enggak anak tak bisa sekolah misalkan.
Nah, berat hati mengantar ke toko emas itu. Tapi dijual juga. Terjadi kerelaan, keriduan antara dua pihak. Maka terpenuhi syarat dalam akad. Tapi jangan ukurannya cuma saling redo saja. Kan suka sama suka Ustaz, kan desah. Nggak, tak cukup sekedar ridho, ada syarat berikutnya yang harus kita penuhi. Ini kan kadang-kadang suka sama suka. Ini contoh, ada orang berutang, si A ngutang ke si B. Si A katanya ngutang ke B karena ada keperluan. Si B bilang enggak apa-apa. Kapan dikembalikan? Kata si A, terserah kamu. Tapi dengan catatan, kamu harus bayar plus 10% tambahannya. Oh, janganlah 10%, 5% lah, tinggi kali. Enggak apa-apa, yang penting kau nambah lah, enggak usah pokok aja. Oke, sepakat. Nah, saling rela itu kan enggak apa-apa, Ustaz. Enggak cukup ini saja. Ada syarat berikutnya. Syarat berikutnya apa? Macam-macam. Nanti ada yang kedua. Di samping saling ridho, yang kedua diakui akad itu sepanjang objeknya halal dan baik. Kalau objeknya tidak halal, tidak baik, tidak sah. Objeknya tidak halal, objeknya tidak baik, tidak sah. Ini saya sampaikan, lagi tren orang hobi melihara kucing. Kucing Anggoro ya, Anggora. Itu Anggoro kalau di Jawa dia, Pak. Ini Melayu. Anggora. Kucing Anggora, kucing Persia, kan beli itu jutaan, tergantung modelnya. Bisa jutaan harganya. Nah, kucing itu halal atau tidak? Tidak halal. Tapi kucing hewan peliharaan yang boleh berkeliaran di sekitar kalian, kata Rasul. Tapi zatnya, dagingnya tidak halal. Jadi kalau sakit-sakit kucing itu, Pak, jangan ambil pisau kater. Beda sama ayam. Kalau sakit-sakit dia ada, daripada jadi bangkai, ambil pisau kater cepat. Bismillahirrahmanirrahim, potong aja. Halal jadinya. Kalau kucing dah, zat dagingnya tidak halal. Nah, karena tidak halal, kullu ma hurrima 'alal ibad fa bai'u haram. Setiap yang diharamkan atas hamba, maka haram memperjualbelikannya. Objeknya tidak halal, maka kalau diperjualbelikan tidak syar'i, tidak halal. Harga uang yang diperoleh dari jual beli kucing karena zatnya tidak halal, maka menjadi haram. Nanti saya buka sesi tanya jawab. Pisau aja dulu pertama. Ya. Ya, ini yang kedua. Objeknya diakui sepanjang halal dan baik. Kalau objeknya tidak halal, tidak sah, Pak. Nah, yang ketiga, keempat, kelima, keenam. Kenapa 3, 4, 5, 6 terangkum dalam satu kesingkatan? Maghrib. Maisir, spekulasi judi. Jadi akad yang ketiga syaratnya tak boleh ada spekulasi judi maisir. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu. Maka jauhi ini bermakna amar. Al aslu fil amri lil wujub. Hukum perintah menjauhi ini hukumnya wajib. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Ya. Wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan dosa. Begitu seterusnya, ya. Nah, wajib meninggalkannya. Karena haram terkait dengan judi. Maka akad tidak boleh mengandung unsur judi. Judi terpenuhi minimal 3 syarat. Dikatakan maisir judi itu 3 syarat terpenuhi, Pak. Pertama, ada aktivitas menyerahkan harta. Yang kedua, ada permainan. Yang ketiga, ada menang, ada kalah. Main domino, ikut mendaftar, bayar 50.000, ada nyerahkan harta. Ada permainan, apa itu? Domino. Ada menang, ada kalah. Yang menang dapat uang sekian, juara 1, 2, 3. Nah, ini masuk kategori judi. Musabaqah tilawatil Quran, MTQ. Peserta yang ikut nyetorkan bayar uang pendaftaran. Uangnya digunakan untuk hadiah, terpenuhi 3 syarat judi. Pertama, nyerahkan harta.
Yang kedua, ada permainan yang diperlombakan, musabaqah. Yang ketiga, juara 1, 2, 3, 1 dapat uang sekian berangkat umroh, 2 sekian berangkat umroh, juara 3 dapat sekian berangkat umroh, termasuk kategori judi. Makanya uang pendaftaran dari peserta MTQ itu jangan digunakan sebagai hadiah yang diperebutkan. Kalau uang pendaftaran yang diserahkan oleh peserta, yang peserta itu, yang mendaftar itu, yang menyerahkan duit ikut berlomba, maka terpenuhi syarat judi. Tapi kalau uang pendaftaran digunakan untuk operasional panitia, beli minuman, beli konsumsi makanan, dan seterusnya, selain hadiah yang akan diperebutkan, tidak terpenuhi 3 syarat judi. Buat musabaqah hafiz Quran misalkan, bagus niatnya, bagus, caranya salah. Kenapa? Maisir. Bingung kan? Iya Pak. Makanya yang lomba anak-anak, kayak saya bilang, anak-anak ikut buat futsal, mau 17 Agustus kah atau apakah, ada hari-hari besar apa gitu, buat perlombaan futsal, main futsal. Tapi dia pakai uang pendaftaran. Nah, uang pendaftaran jangan digunakan untuk hadiah. Hadiah cari sponsor. Nah, kalau demikian tak jadi judi. Tapi kalau dijadikan untuk diperebutkan, itu jadi judi. Karena syarat judi itu ada 3. Ada harta yang diserahkan, ada permainan, ada yang menang dan kalah dari untuk mendapatkan harta yang diserahkan. Kalau terpenuhi 3 ini, maisir. Maka akad tidak boleh mengandung unsur maisir, spekulasi alias judi. Nah, jual beli saham judi. Nah, maka kalau Bapak Ibu forex trading, itu judi. Beli jam 8 pagi, jual jam 11 siang. Carinya selisih, itu jadi judi, spekulasi. Begitu banyak contoh yang lain. Nah, gharar, maisir gharar. Gharar itu tidak jelas, objeknya tidak ada. Riba, ini makanya tidak cukup rela saja, tapi harus terhindar dari riba. Akad tidak boleh ada unsur riba. Apa itu riba? Setiap tambahan, yang tambahan itu terjadi dalam 2 hal, jual beli atau utang piutang. Kalau terjadi tambahan jual beli dan utang piutang, itu riba. Tambahan yang batil itu jadi riba. Nah, jual beli apa? Jual beli ini menurut pendapat yang roji itu hanya terjadi jual beli dalam barang-barang ribawi. Barang ribawi itu ada 5, ya. Ada beberapa bentuk: emas, perak, gandum, garam, kurma, jawahut. 6. Mohon maaf, ada 6. Emas, perak, gandum, garam, kurma, jawahut. Jawahut ini sejenis kacang-kacangan. Nah, ini tidak ada di kita. Tapi bolehkah dikias dengan yang lain? Tidak. Cukup 6 nih. Tapi ada ulama berpendapat dikiaskan dengan yang lain. Nah, 6 jenis ini tak boleh diperjualbelikan secara kredit. Kalau diperjualbelikan secara kredit, jadi riba dalam jual beli. Namanya riba nasi'ah. Emas beli secara kredit, perak beli secara kredit, jadi riba nasi'ah. Bapak ingin membahagiakan hati ibu. Suatu hari dibawa ke toko emas. Sebelum pergi bilang, aku mau kasih surprise, jalan-jalan kita. Lagi tren pakai sepeda, jalan-jalan berdua. Tunggu jam 10, sampai jam 10 mampir ke toko emas. Kok mampir sini bang? Aku mau kasih surprise. Apa surprise-nya? Kau pilihlah di situ emas gelang sebesar apapun kau mau. Ku bayar pagi ini. Ini kesempatan ibu, pesan emas yang berat, seberat yang dia pikirkan. Anggaplah pesan 10 emas atau 15 emas, gelang 15 emas. Udah, cuma yang emas, gelang 15 emas ini tidak ada di toko tuh, harus ditempah dulu, bayar, dipesan dulu, dibuat dulu sesuai pesanan, karena harus tertulis nama bapak dan ibu di gelang itu. Ditempah dulu. Oke, baik. Berapa 1 emas? Sekian harganya. Anggaplah hari ini 4 juta. 10 emas 40 juta.
Nah, kapan siap? Bisa siap 4 hari? Bisa. 3 hari? Bisa. Paling cepat berapa hari? 3 hari. Oke. Nah, sekarang harganya kan 10 emas 40 juta. Anggaplah begitu. Nah, ini duit tanda jadi saya bayar 10 juta. 30 jutanya kalau emas sudah siap. Nah, ini jual beli tidak tunai. Maka jadi riba. Namanya riba nasi'ah. Maka kredit emas itu riba nasi'ah. Riba jual beli. Nah, ada riba kedua, tukar tambah. Emas sama emas, perak sama perak. Itu harus kalau terjadi tukar tambah, harus tidak boleh terjadi selisih. Ada kelebihan. Kalau ada kelebihan namanya riba fadl, riba jual beli. Yang tren contohnya itu mau lebaran, orang nukar duit. Uang 100 tukar dengan 5.000. Yang 100 tukar dengan 5.000. Berapa lembar harusnya 5.000 dengan 100? Berapa? 20 lembar. Biasanya Bapak Ibu terima berapa lembar? Kalau nukar ke bank biasanya 100 terima 20 lembar. Kalau nukarnya pinggir jalan kadang 18 atau 19. Nah, anggaplah 18 lembar. 18 lembar berapa duit nilainya? 90. Sementara Bapak Ibu ngasih uang 100. Yang Bapak serahkan uang 100 itu uang, yang Ibu Bapak terima pecahan 5.000 uang. 100 harus sepadan 20 lembar, tapi diterima cuma 18 lembar atau kurang dari 20, maka ini namanya riba fadl. Dulu pernah terjadi di zaman Rasul. Sahabat ingin ngasih kurma kepada Nabi. Ketika ngasih kurma kepada Nabi, dia punya kurma biasa. Dikasih mau ngasih kurma terbaik, kurma yang bagus. 1 sok kurma biasa ditukar dengan 2 sok kurma biasa, ditukar dengan 1 sok kurma yang bagus. Sama-sama kurma. Secara logika masuk, Pak. Nilai 1 kurma yang bagus nih, anggaplah 1 kilo. Itu sama sepadan dengan 2 kilo kurma yang biasa. Tapi yang jadi persoalan yang Bapak Ibu tukar kurma sama kurma. Kurma barang ribawi, yang biasa barang ribawi, kurma yang bagus barang ribawi. Harusnya terjadi pertukaran sepadan. Kalau kurma biasa 1 sok, kurma yang bagus juga harus 1 sok. Kalau terjadi selisih 2 sok kurma biasa, 1 sok kurma yang bagus, terjadi pertukaran, ya, mubadilah, pertukaran, maka pertukaran yang ada kelebihan itu jadi riba. Namanya riba fadl. Caranya gimana? Ya jual dulu. Dijual dulu. Berapa 2 sok nih? Sekian dinar. Nah, uang dinar nih ya tinggal beli kurma yang bagus. Sama kasusnya emak-emak. Cincin udah dipakai 30 tahun, peot-peot, mau diganti yang baru. Biar bagus. Nah, diganti pergi. Oh, boleh Bu, tapi kena biaya tampah. Biaya tampah tambahan. Ditukar emas yang dimiliki 1 emas. Tukar dengan cincin 1 emas. Tapi kena biaya tampah. Tak banyak-banyak, cuma 20.000. 20.000 jadi riba fadl. Ya kan? Akad nak boleh terjadi unsur riba. Ada yang kedua, riba dalam hutang piutang. Tambahan yang terjadi yang secara batil dalam hutang piutang itu jadi riba. Apa tambahannya? Tambahan dalam hutang piutang karena disepakati di awal. Ya. Kenapa hutang itu tak boleh bertambah? Karena hutang itu nanti kita bahas. Akad secara tujuan itu tujuannya ada 2. Ada tujuannya tabarruk, ada tujuannya tijari, muawadhah. Kalau tabarruk itu akadnya tujuannya sosial. Tolong menolong aja. Maka tidak ada cerita bisnis di dalamnya. Contohnya apa? Akad hutang, akad pinjam meminjam. Itu akad tujuannya menolong.
Tapi ada akad tujuannya bisnis, untung rugi, namanya muawadhah atau tijari. Jenisnya apa? Jual beli, syirkah, ijarah. Makanya Pak, kalau Bapak ngajak orang bekerja, wajar ditanya gaji oleh yang diajak. Yuk ikut kerja sama saya, gaji saya berapa? Nah, cuma kalau orang kita marah dia, kau belum kerja udah nanya gaji. Nah, padahal gaji itu boleh ditanya awal, karena tujuan orang bekerja cari untung, duit, gaji, upah, harta, dan boleh secara syariat. Kenapa? Tujuannya bisnis. Hutang, tabarruk, maka tidak boleh nambah. Meski hutang itu dibagi ya dua bentuk, ya, tapi hutang tidak boleh bertambah. Prinsipnya tidak boleh bertambah. Nah, si A ngutang ke si B. Si B bilang boleh, tapi kau harus lebihkan dari pokoknya. Nah, ini namanya riba. Riba qad. Riba yang penambahannya disepakati di awal. Kapan kau balikkan? Saya bisa balikkan 3 bulan akan datang. Boleh, tidak apa-apa, asal kau lebihkan pokoknya. Melebihkan pokoknya di awal disepakati, itu jadi riba qad. Ternyata udah 3 bulan akan datang, tak bisa dia bayar yang hutang yang dia dikasih oleh si B, maka si A dapat denda. Bertambahlah dari pokoknya. Kenapa? Terlambat membayar hutang. Maka penambahan karena keterlambatan ini disebut riba. Namanya riba jahiliyah. Kenapa riba jahiliyah? Dulu orang jahiliyah melakukan perbuatan ini. Ustaz, tapi kami tak mengambilnya. Itu cuma sebagai takzir. Itu cuma sebagai motivasi, menakut-nakuti orang berhutang supaya dia lunasi hutangnya. Nah, tapi kami nak ambil kok Ustaz. Denda itu tak kami ambil. Kami serahkan ke lembaga zakat. Kami salurkan ke fakir miskin. Tak untuk kami dan bukan untuk perusahaan, kalau perusahaan yang ngasih atau institusi atau lembaga. Sama saja. Kenapa? Ingat Bapak Ibu, hukum itu ada dua. Ada hukum berkaitan benda, ada hukum berkaitan perbuatan. Hukum berkaitan benda, hukumnya cuma dua. Halal, haram. Halal, haram. Nah, hukum asalnya halal. Tapi kalau ada dalil mengharamkan, haram dia. Ulama mengatakan demikian, al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal sesuatu benda itu ibahah, mubah. Malam yarid dalilu tahrim. Selama tidak ada dalil mengharamkan. Ini air mineral, benda, hukumnya mubah. Tapi kalau ada dalil mengharamkan, menjadi haram. Tapi kalau tidak ada dalil, Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma'u sahabat, Qiyas menyatakan ini benda haram, maka hukumnya tetap kepada hukum asal. Nasi goreng, ingatkan mak bapak lagi, mak, ya. Nasi goreng itu benda, hukum asalnya mubah. Selama tidak ada dalil mengharamkan. Ada dalil mengharamkan? Tidak, maka tetap jadi halal. Daging B2. B2 tahu? Benda, hukum asalnya boleh. Tapi jangan sampai di sini, Pak. Malam yarid dalilu tahrim, tapi ada dalil mengharamkan. Hurrimat alaikumul maitah waddam walahmul khinzir. Diharamkan atas kalian maitah, bangkai, waddam, darah. Bangkai kecuali ikan belalang, waddam, darah kecuali hati dan limpa, walahmun khinzir, daging B2. Nah, karena ada dalil mengharamkan, meski hukum asalnya boleh halal, tapi ada dalil mengharamkan, maka hukum daging B2 menjadi haram. Itu kalau benda, tapi perbuatan tidak. Al aslu fil af'al at-taqayyudu bil hukmi syar'i. Hukum asal benda, perbuatan
at-taqayyudu bil hukmi syar'i, terikat ke hukum syara. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ada 5 tuh Pak. Terikat itu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. 5 hukum kalau perbuatan. Nah, denda dari riba karena hutang terlambat bayar, tidak sesuai waktu yang ditetapkan, diambil berarti perbuatan. Diambil itu udah haram. Kenapa? Sudah dilakukan walaupun tak dimakan. Cuma orang dulu kayak gitulah memahami. Tak apa-apa kalau tak dimakan. Dijual ular, tak apa-apa, duitnya belikan baju, beli sendal. Jangan kau belikan makanan. Sama. Wasamanuhu haram. Dijual B2 tuh, ditangkap karena mengganggu tanaman di ladang. Ditangkap, dijual, dapat duit. Boleh enggak? Boleh aja, asal jangan kau makan. Inilah yang menjadi pemahaman hari ini. Denda boleh diambil, tapi tak diambil untuk dimakan oleh dia, dijadikan keuntungan dia, digunakan untuk miskin. Dikasih, kalaupun digunakan oleh perusahaan, dibuat bentuknya akadnya qardul hasan, pinjaman lunak, pinjaman cuma-cuma. Tak digunakan oleh perusahaan, tak digunakan oleh individu, tapi ini tetap diambil. Ini jadi riba, namanya riba jahiliyah. Maghrib, maisir, gharar, riba, batil. Batil yang terakhir, tak terpenuhi rukun syarat. 6 nih mesti terhindar. Kalau terpenuhi 6 syarat nih, maka akadnya sah.